Merdeka. Kita bersyukur kasih Tuhan nyata atas kehidupan kita, amin. Seminggu yang telah lalu Tuhan menyertai kita, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Kita punya Tuhan yang besar dan kita imani bahwa kita telah dimerdekakan dalam Tuhan, amin. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami mau membebaskan roh kami untuk memuji Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar hadirat Tuhan bekerja. Tidak ada kuasa lain di tempat ini. Kuasa yang mau mengganggu konsentrasi kami kepada Tuhan. Kuasa yang mau mengganggu fokus kami kepada Tuhan. Kami tolak hancurkan patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hadirat saja Tuhan yang berkuasa atas tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya Bapa kami punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami boleh berkata bahwa Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Katakan seluruh hidupku. Hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku hidup karena amin. Oh yang berjanji setia Tuhan. Yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Katakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Amin. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan pujian ini. Aku punya, amin, yes, yang telah berjanji tak sanggup menggenapi iman kami Tuhan. Yes, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan mengasihi Tuhan Yesus. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Aku punya. Ku terima sekarang
tetap dalam sikap penyembahan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari tetap sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Kau besar, Kau besar, Kau besar dalam hidup kami. Kau ajaib, Kau mulia, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat kita mendoakan suatu hal, Tuhan tidak menjawab doa kita seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita percaya bahwa, kita beriman bahwa Tuhan Yesus menjawab dan memberikan jawaban yang terbaik. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang dapat timbul dalam hati kita, lebih dari apa yang pernah kita dengar. Tuhan Yesus sanggup. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus mau melihat imanku dan imanmu. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami akan melihat Tuhan. Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus mendengar. Amin. lebih dari yang kudoakan. Kau mendengar Tuhan. Yesus menjawab. Kau menjawab Tuhan. Dari yang kuharapkan. Dengan caranya. Di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang. Dengan caramu, dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari sambil angkat kedua tanganmu katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus, amin. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Mari jemaat Tuhan, imani pujian ini. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar. Kau menjawab Tuhan lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang
ini Tuhan, bahwa Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap doa kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu nyata atas setiap kami. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi, boleh berikan salam samping kiri kanan, katakan mari kita bersukaria. Haleluya. Kami mau bersukacita bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyambut Engkau di tempat ini Bapa. Yeay, mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Say, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Amin. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Yeay. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari angkat tanganmu katakan, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Mu Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita katakan puji Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan, yeay, puji Hosana, puji Hosana. Aku mau memuji-Mu Tuhan, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kita mau lagi bersorak bagi Tuhan kita, amin. Kita percaya sukacita Tuhan nyata di tempat ini, amin. Haleluya.
Kami terima sukacita daripadamu Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, hey, mari kita bersukaria. Katakan hari ini harinya amin. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Say, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Boleh sambil memberikan senyum yang terbaik bagi saudara-saudara samping kiri kananmu. Katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Kami bersuka dalam-Mu di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Aku merayakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Yes, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, hey, bersuka di dalam Tuhan, hey, di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Say, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Saudara-saudara, meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar hati ini menjadi tanah yang subur untuk kita beri benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkan
kemenangan, kemenangan. Yesus, Kau memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan segenap hati. Ku tidak ragu, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan kami, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Kau memberi kami kemenangan Tuhan. Yesus memberi kemenangan. Yesus, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman kami mau berkata, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kanan-Mu. Katakan Yesus, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan Yesus. Amin Tuhan. Dengan tangan kanan
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Berikan kemenangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau telah memberikan kami kemenangan di dalam Engkau. Kau memberikan kami kemerdekaan di dalam-Mu Tuhan. Bapa yang baik saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan tanah hati kami Tuhan, tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tempat ini untuk memberitakan firman-Mu. Pemakaian Tuhan nyata atas hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu nyata Tuhan atas hamba-Mu. Biar apa yang diberitakan Bapa, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan. Ini hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Izak Moses. Oleh karena itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dan dengan kasih saya persilakan kepada hambanya. Baik, mari kita sama-sama. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk. Ya, Shalom. Paling pertama saya berterima kasih buat hambanya, pendeta muda ya sekarang pendeta muda. Oh masih, ya baik. Pendeta Pratama Estra Waluyo. Lengkap nih Estra Waluyo. Saya terakhir Bapak Ibu Saudara berdiri di mimbar ini pada waktu pernikahan kakak ya. Kakak atau adik ya? Oh adik ya. Baik, berarti udah cukup lama ya cukup lama. Nah, kayaknya nggak perlu perkenalkan lebih ya. Halo, baik ya, baik. Nah, mimbar ini tempat suara gembala diperdengarkan. Dimanapun saya pergi, selalu prinsip saya dari mimbar ini harus suara Tuhan yang didengarkan. Tapi yang kedua, kalau bicara gembala berarti suara gembala. Kalau bilang suara gembala, suara siapa menurut Bapak Ibu? Selain suara Tuhan. Halo? Suara Bapak Gembala di sini. Nah, saya dikasih info temanya menjadi berkat bagi bangsa. Saya mau ajak kita baca teks ini dulu. Oh, oke. Rupanya belum pindah di sini ya, baik. Ya, kita baca sama-sama dulu. Kejadian 22. Ya. Oh, ya baik. Mari baca sama-sama Kejadian 22 ayat 18. Pasti saudara tahu kisah ini, tahu cerita ini, tapi saya mau
kita baca ini untuk kita tangkap apa yang menjadi dasar pesan Tuhan yang kita perlu dengar sama-sama dan bahas pada pagi ini. Saya nanti sewaktu-waktu ke depan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, biar lebih dekat. Nah, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan melalui keturunan mula, apa? Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara baca ulang biar sapi maksud kalimat ini. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Dan melalui keturunan mula apa? Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara ketika baca kata apa? Keturunan, apa yang saudara ingat tentang teks ini? Saya mau ajak saudara untuk mari coba ingat apa yang pernah ditulis atau disampaikan di awal kitab Kejadian. Itu di Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi sebuah pernyataan Allah ya dari awal tentang keturunan iblis dan keturunan daripada apa? Keturunan Adam itu akan bermusuhan. Tapi keturunan iblis akan apa? Meremukan keturunan Adam itu akan meremukan kepalanya iblis. Sehingga waktu pesan ini dibaca atau dikatakan kepada Abram, Tuhan itu sedang seolah-olah mengingatkan kepada Abram bahwa ada pribadi yang sudah ditetapkan sejak awal untuk meremukan semua pekerjaan iblis. Sehingga oleh keturunan itu semua bangsa diberkati. Nah tentu kalau kita ingat ini atau bicarakan ini, maka hal yang paling pertama muncul dalam pikiran saudara, siapa tokohnya? Halo? Keturunan Abram, keturunan Adam yang kemudian jadi berkat bagi semua orang di bumi ini. Siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Jadi pernyataan tentang keturunanmu ini merujuk kepada hal paling pertama, yaitu sebuah janji yang ada di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan itu kemudian 2000 tahun lalu itu tergenapi. Yesus datang ke bumi ini dan oleh karena dia kutuk diubah menjadi berkat. Yang percaya bilang amin. Oleh karena dia ada sebuah jaminan keselamatan, jalan keselamatan buat siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan. Nah kalau kita pahami itu baru kita lihat kepada ada nubuatan yang lain di dalam pasal 12 kitab Kejadian kepada Abram tentang keturunannya akan jadi berkat. Keturunan di sini tidak hanya bicara tentang pribadi Yesus secara tunggal, tapi itu bicara tentang jamaknya saudara dan saya. Atau saya pakai bahasa begini. Sebenarnya sejak dari awal, saya turun aja ya. Bro, biar lebih bebas ya. Iya. Rasanya di belakang ini karena udah lama jadi mau dekat supaya lebih mantap. Jadi saudara dari awal kalau kita paham ini Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan itu sudah tetapkan kita untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah coba saudara taruh di pikiran ini dulu. Tuhan sudah tetapkan saudara dan saya untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bukan cuma Indonesia, buat bangsa-bangsa. Kita hari ini baru 1 hari yang lalu kita merayakan apa? Ulang tahun kemerdekaan kita. Sebetulnya di pendahuluan ini saya cuma ingin bilang begini bahwa karena Tuhan sudah tetapkan siapa namanya? Rival jadi berkat buat bangsa-bangsa, maka harusnya yang ada di pikiran rival, semua hal yang rival kerjakan, itu harus merujuk pada peran saya untuk jadi berkat buat bangsa. Halo, apa saja? Masih sekolah? Mahasiswa. Jadi rival kuliah tujuannya untuk jadi berkat bagi bangsa. Halo, halo. Saudara bekerja tujuannya untuk jadi berkat buat
bangsa. Apapun yang kita buat, tujuannya untuk jadi berkat bagi bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ada yang menarik kalimat ini saudara ya. Dibilang begini, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena apa? Apa? Engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi ini semacam ada syarat yang langsung muncul di bawah ini. Untuk supaya tujuan itu bisa terlaksana seperti yang Allah mau, maka kita harus dengarkan Dia. Karena memang itu rencana Dia buat hidup kita. Sekali lagi dengar baik, saudara dengar, lihat hukum sebab akibat yang ada di sini. Dia punya rencana kita jadi berkat buat semua bangsa. Tuhan mau saudara saya di bangsa kita ada di sini untuk jadi berkat buat Indonesia. Tapi untuk itu kita harus dengarkan Dia. Halo? Untuk itu bisa terlaksana, kita harus dengarkan Tuhan. Karena memang ada rencananya di situ. Sehingga waktu saudara saya dengar rencana Dia, maka apa yang menjadi tujuan itu bisa terlaksana. Atau saya pakai gambaran begini. Sekarang gembala setelah almarhum papa pergi, mama kan yang ganti ya, mama. Tapi ada anak terkasih yang menjadi ujung tombak bergerak di depan. Nah, kira-kira saya pakai gambaran ini begini. Gereja ini Tuhan tuntun untuk tujuan yang besar. Tapi ada gembala Tuhan bicara melaluinya. Supaya Bapak Ibu Saudara semua jadi berkat, maka dengarkan suara gembala itu. Itu yang dimaksud dengan gambaran kalimat ini. Sampai di sini bisa tangkap ya. Kalau tangkap saya mau maju saudara. Nah saudara tahu cerita Kejadian pasal 22? Bapak Ibu yang tahu kitab Kejadian pasal 22 atau sudah pernah baca berulang, angkat tangan. Kok tidak angkat tangan? Yang pernah baca kitab Kejadian 22 sampai selesai, angkat tangan. Kan itu cuma satu pasal. Di judulnya apa dibilang itu? Pak, Kejadian 22. Apa? Kepercayaan Abram diuji. Kalau ngomong ini, semua udah tangkep. Saya mungkin harus memulai dengan kalimat begini. Ketika Allah berbicara kepada Abram bahwa olehmu dan keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Tapi waktu saudara dan saya baca temanya, apa hubungan kalimat ini dengan tema ini? Sederhana begini Bapak Ibu Saudara. Saya pakai komentar saya begini. Dalam keadaan yang semua selaras dengan pikiran kita, gampang buat kita bilang saya mau jadi berkat buat orang lain. Halo. Tangkap ya kalimat saya. Jadi dalam kondisi yang selaras dengan apa yang kita pikirkan. Atau apa yang kita suka dalam hidup ini. Gampang buat kita untuk berdiri bilang gini, saya mau jadi berkat buat orang lain. Pertanyaan saya yang kontradiktif. Kalau keadaan itu tidak kita sukai, bisakah saudara tetap jadi berkat? Halo? Atau kita ambil spanduk, lalu kita demo bareng-bareng. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Saya nggak setuju dengan apa yang kau buat. Saudara tangkap, maksud saya bisa tangkap ya. Hubungan antara sebuah perjanjian, pernyataan berkat itu, ternyata ada kaitannya dengan sebuah ujian di sini. Dan ujian itu setelah dilampaui, lalu hadirlah kalimat, olehmu dan keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Saya kalau terjemahkan itu buat saya, kau mau jadi berkat buat bangsa ini, jangan berpikir bahwa hanya hal yang selaras dengan maumu, kau bisa berdiri jadi berkat. Tapi kalau itu pun bertentangan dengan apa yang kau pikirkan, kau harus pikir bahwa kau harus tetap jadi berkat. Semua yang sama-sama setuju dengan apa yang menjadi pemikiran ini, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Atau saya pakai bahasa begini yang lain, semua siap
kondisi tidak kita sukai, tapi saya tetap mau jadi berkat. Kalau itu clear Bapak Ibu Saudara, baru kita ngomong teks ini. Sebab kalau itu nggak clear, kita hanya ngomong doang atau bahasa ombowo. Omdo aja, omong doang. Kau cuma omong aja, kau nggak pernah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu seperti yang kau ngomong. Nah, kayaknya maju ya. Ini baru awal aja, baru setara aja udah langsung menegangkan ini. Penuh dengan tantangan. Ya, kasih tantangan buat Bapak Ibu. Nah, saya mau maju. Kata mendengar ya. Ya. Jadi saya mulai dengan kata mendengar dulu. Karena dibilang di sini toh. Lihat di, kenapa mundur, maju. Saya balik dulu. Ya, mendengarkan firmanku itu. Saudara, kita gampang ya paham kata mendengar. Apa sih maksudnya mendengar? Saat ini saudara sedang mendengar saya ngomong. Tapi dalam teks asli kata mendengar itu Bapak Ibu Saudara, saya tulis di sini. Itu merujuk kepada pengertian ini. Mendengar dan menerima permintaan. Jadi apa yang kita dengar rupanya ada sebuah tujuan di baliknya. Dan kita harus siap untuk mengerjakan apa yang kita dengar. Yang berikutnya, mentaati, menyetujui, terus memenuhi, ya, memahami saran itu. Jadi rupanya mendengar itu mengandung, ini kompleks kata mendengar itu. Tidak sekedar hanya ada sesuatu yang masuk ke telinga kita. Tapi kata mendengar itu ketika itu diucapkan di dalam teks aslinya, dia sedang membahas tentang keadaan ini. Dan karena itu, mengapa cuma dibilang, karena kau mendengar aku, keturunanmu menjadi berkat. Karena ada sesuatu yang luar biasa di balik kata mendengar itu. Yang diakui Tuhan tentang perilaku Abram. Sampai di sini yang tangkap bilang amin. Saudara tangkap ya. Nah kemudian kata mendengar itu didefinisikan begini. Memperhatikan perkataan seseorang dengan seksama atau sebagai alternatif mendengarkan seseorang. Jadi maksudnya begini saudara, ketika saudara dengar hal yang paling pokok yang perlu kita garis bawahi, kita tekankan yaitu ini saudara, memperhatikan perkataannya dengan seksama. Saya ketika ngomong ini yang ada di pikiran saya diksi kata seperti apa yang harusnya saya pilih untuk ucapkan. Saudara bisa tangkap maksudnya? Jadi saya pilih kata yang ini yang saya mau ditangkap dan dipahami. Jadi ketika kita mendengarkan berarti kita perlu mengamati, memberi perhatian yang serius. Sehingga kita bisa tangkap apa yang menjadi tujuan. Sebetulnya kalau ada orang Tionghoa di sini dia tangkap ya. Kata mendengar itu dalam bahasa Tionghoa itu sangat lengkap memberikan sebuah falsafat tentang prinsip-prinsip ini harus ada di dalam konsep kata mendengar ini. Saya nggak usah bahas itu, saya mau maju karena mau bahas teks saudara ya. Lalu kemudian wawasan pengertian untuk mencapai keputusan yang benar. Jadi karena kita harus melakukan apa yang diminta oleh apa yang kita dengar, maka butuh wawasan untuk bisa mencapai sebuah keputusan apa yang benar yang harus kita buat. Sampai di sini, saudara tanggap ya? Nah ini. Karena itu saudara, saya maju di sini dulu, mundur di sini. Saudara, di teks Kejadian 22 ayat 1, boleh dibantu Pak baca Kejadian 22 ayat 1. Wah ini kita balik kayak gaya. Ini balik kayak gaya zaman Pak Justus dulu gitu ya. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya sampai situ aja Pak. Terima kasih. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abram. Semua yang mana? Saudara di kitab Kejadian 12 itu awal Allah panggil Abram.
Dan dari kitab Kejadian 12 sampai Kejadian 21. Itu proses ujian itu banyak muncul di dalamnya. Tapi ternyata belum selesai juga. Karena sampai di kalimat ini dibilang setelah semua itu apa? Allah mencoba. Berarti bisa kita tangkap pengertian begini. Ini mungkin klimaks dari sebuah ujian. Atau sesuatu yang paling puncak dari ujian yang Allah mau dilalui oleh Abram. Pertanyaannya begini, apa nggak selesai ujian? Saudara tangkap ya cerita Abram ya. Saya mungkin tidak akan khotbah sampai selesai bahan ini. Mungkin nanti waktu kesempatan lain baru saya lanjut. Ya, tapi saya mau bilang buat saudara kira-kira gambarannya begini. Abram waktu dipanggil keluar, nama saya Ishak. Makanya hari ini kalau saya cerita Abram pasti lebih jelas dari semua saudara. Karena itu papa saya. Jadi Abram ketika dipanggil keluar dari Kasdim Ur, saudara, dia sempat mampir di Haran. Nah itu khotbah yang lain itu cerita kenapa bisa tertahan dan lama di Haran. Sampai papanya meninggal baru dia bisa tinggalkan itu Haran. Dia pergi ke tanah yang Alkitab bilang, Tuhan sudah tunjuk kau akan ke situ. Saudara tahu kalau saudara baca Alkitab baik-baik dan serius. Ketika sampai di sana ternyata sudah ada orang tinggal di situ. Sehingga dalam cerita di pasal 12, pasal 13, Abram itu kayak orang bingung. Coba saudara baca, dia kayak orang bingung. Dia ke sana, bikin mesbah. Dia balik lagi pergi ke sana, bikin mesbah. Kayak orang bingung, mengapa? Kira-kira saya pakai analogi saya. Moses, misalnya, Moses, kau pergi ke sana, saya sudah sediain tanah buat kau tinggal. Ternyata sampai sana tanah itu orang lain yang punya. Kira-kira apa yang saudara pikir? Halo? Pak, jujur ya Pak. Pak, siapa Pak? Pak? Panana. Lihat muka aja ini muka pendeta ini Panana ini. Ya, Panana. Panana. Kalau Panana yang jadi Abram, kira-kira apa yang Pak pikir? Sudah suruh kasih tinggal. Kau punya keluarga kasih tinggal. Semua kasih tinggal. Hartamu kasih tinggal. Tahu-tahu sampai di sana. Ternyata ada orang lain yang duduk di tempat itu. Kira-kira apa yang Pak pikir Pak? Oh PHP. Ini jawaban paling jujur Pak. Betul. Itu betul, sekalipun muka pendeta tapi itu bahasa paling jujur. Ya, jadi wah ini kau ini kasih harapan palsu buat saya. Loh, apalagi itu jarak tempuh. Coba saudara cek di Google jarak antara Haran itu saudara posisinya itu di atasnya Surya kalau titiknya. Kalau lihat ya, lalu turun sampai ke Israel. Itu cukup jauh, ratusan kilo itu Bapak Ibu Saudara. Ratusan kilometer udah ditempuh. Sampai di sana, lagi pula bukan pakai pesawat. Kita nggak pakai kereta bus. Halo? Jadi langsung 30 menit sampai di Bandung misalnya. Jakarta Bandung. Ini jalan kaki. Kalaupun naik unta tetap jauh. Sampai sana mau balik tanggung. Akhirnya jadi kayak orang bingung, pergi ke Sikem, bikin mesbah di situ. Dia pergi lagi, itu bolak-balik di pasal 12. Jadi ujiannya udah sangat serius. Berikutnya tantangannya dengan sepupu. Sepupu? Ponakan dia, namanya Om Lot. Tahu kan cerita itu ya? Om Lot. Gara-gara mereka sama-sama kaya saudara. Ini ceritanya bukan orang tidak kaya, kaya ini Bapak Abraham. Ributlah. Gembala-gembala, pas ribut, si Om mengalah. Sudahlah kalau kau pilih sana, saya pilih di sini. Jadi ujiannya itu bukan di titik ini baru ada ujian. Udah banyak ujian terjadi buat Abram. Sudah begitu Tuhan yang janji, kau akan punya keturunan. Berapa kali saudara lihat, ulang-ulang Tuhan datang kepada Abram. Abram, kau akan punya keturunan. Abram, kau akan punya keturunan. Itu berulang. Kalau saya jadi Abram, mungkin saya bilang gini, ini dewa ini nggak benar. Halo?
Dewa tertinggi ini nggak benar. Ulang-ulang dia bilang katanya kasih tanah itu. Dan sampai hari ini kan bukannya ribut itu tanah itu. Halo? Saya cuma mau bilang, mau kasih gambaran ini saudara. Jadi ada proses sampai klimaks, masih ada ujian lagi. Keadaan yang memang betul-betul tidak bagus buat Abram. Tapi justru pada akhirnya ada kalimat begini. Olehmu dan oleh keturunanmu semua bangsa diberkati. Sebetulnya dari tadi saya sedang ingin bilang buat saudara. Apalagi di sini muka-muka, ada muka-muka kayak rival tuh saudara. Ini anak muda yang gagah. Dia punya energi sekali. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Dia bilang ini, ayo kita kumpul, kita demo. Kan bisa begitu toh? Hah? Apa begitu barangkali? Oh enggak ya. Apalagi kita dekat-dekat kampus, saudara. Jadi saya mesti, gini, saya mau ide ini kita tangkap. Sebab kalau idenya kita nggak tangkap, kita nggak bisa sampai pada sebuah kesimpulan yang lebih tepat. Berkaitan dengan bagaimana jadi berkat buat bangsa. Saya bukan orang politik ya. Saya murni teolog, bukan politik. Murni teolog. Jadi saya mau ajak saudara baca ini saudara. Ada bahasa Ibrani. Begini. Saudara jangan salah ya. Saya pakai bahasa Ibrani karena alasan ini. Teks Alkitab itu ditulis dengan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Untuk memahami itu kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sangat terbatas. Sampai pada pengertian yang dimaksud oleh penulis Alkitab. Sehingga kita perlu pakai bahasa asli. Supaya bisa menangkap, oh ini maksudnya dia. Nah saudara coba lihat. Kata Nisa, ya, oh ini saya nggak bisa pointernya nggak bisa center itu. Kata Nisa itu bentuk aktif intensif. Jadi kata ujian itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah secara sadar betul kira-kira bahasanya. Dia sengaja melakukan itu buat Abram. Dan intensif itu merujuk kepada ada sebuah hasil yang dia ingin capai. Saudara bisa tangkap ya? Bisa tangkap ya? Nah, saya tulis ada beberapa tujuan di bawah. Saudara baca yang Halot ya. Halot itu kamus Alkitab Ibrani. Dia bilang begini, menaruh seseorang ke dalam ujian. Lalu apa lagi saudara? Dalam hubungan dengan Tuhan mencoba manusia. Saudara dalam terjemahan asli bahasa Ibrani. Tidak ada bedanya dengan kata mencobai. Kan orang tanya, Tuhan tidak mencobai. Betul, itu ada konteks. Tapi tidak ada perbedaan makna di situ. Sehingga kalau ketika kita bisa terjemahkan, Tuhan mencobai. Ya memang seperti itu terjemahan literalnya. Nah saya maju saudara ya. Jadi Tuhan mencobai manusia. Itu dalam bahasa Ibrani di Ulangan 8 ayat 2 itu dipakai kata ladaat. Itu diterjemahkan begini saudara. Untuk memastikan, untuk memberi pengalaman atau training. Ayo coba lihat muka kiri kanan, saudara lihat kiri kanan. Jadi kalau ujian datang, mari pikirkan begini. Untuk memastikan. Apa ini pastikan? Nanti saya jelaskan di belakang. Tapi yang kedua, untuk training. Halo, saudara tangkap untuk training? Halo? Coba lihat kiri kanan bilang begini. Kalau ujian datang itu untuk trainingmu. Jadi rupanya mantap ya. Berapa banyak yang siap diuji angkat tangan? Loh, kalau mengerti maksudnya, ya sudah kan saya mau di training. Training itu tidak punya negasi negatif. Maksudnya begini, tidak punya tendensi negatif. Itu pasti tendensinya positif. Halo, bilang buat sebelah, siap training, siap di training, siap di training, siap ya? Kalau siap, nanti kalau saudara sedang alami masalah tidak ada yang nangis Bombay. Halo, sedang hadapi masalah pasti bilang, oh silakan uji lagi karena saya tahu punya
ini ada tujuan yang positif. Jadi kalau saya selesai, pasti ada hal-hal yang positif tercipta dalam hidup saya. Karena itu harus pakai bahasa apa ya? Kalau ada lagu, pokoknya kalau ada masalah kita harus lompat-lompat menari buat Tuhan. Karena itu training buat kita. Untuk memastikan bahwa saya betul orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh. Ini kayaknya belum masuk di ayat ini, baru pendahuluan aja udah panjang ini. Hanya untuk menjelaskan ya. Kayaknya kita perlu cepat-cepat maju ya saudara. Ya, saya nggak usah bahas ini ya. Atau gini, sedikit aja saudara. Jadi dalam teks ini saudara, itu strukturnya itu kurang lebih seperti ini. Strukturnya ya. Jadi Abram dari perjalanan ke kaki gunung. Saudara kalau baca itu, saya sedang... Jadi saya buat tulisan tentang itu. Ulang-ulang saudara, ada bahasa begini, Abram disuruh angkat muka. Angkat muka. Jadi ada pengalaman atau keadaan yang buat dia bahkan gak sanggup memandang sesuatu yang ada di depan dia. Saudara bisa tangkap kira-kira analoginya buat kita begini. Karena terlalu berat perjuangan itu sehingga dia tertunduk. Berulang kali dia angkat muka. Itu konteksnya. Tapi ketika Tuhan panggil dia bicara bahwa Abram, saya akan uji kau. Bahasa Abraham begini. Hineni, itu bahasa Ibrani. Atau bahasa begini, saya siap Tuhan. Saya siap Tuhan. Atau kalau ada saudara ada prajurit di sini, bahasanya begini, siap komandan. Saudara siap? Halo, kalau Tuhan bilang, saya mau training kau. Saudara bisa bilang, hineni, saya siap. Yang bilang siap, angkat tangan. Ini dari awal kita mau jadi berkat buat bangsa loh ya. Jadi yang siap angkat tangan. Ya, udah. Saya kemarin kepikiran, saya kepingin ke IKN, mau lihat sebuah kebanggaan Indonesia. Sampai Ibu Suling bilang gini, aduh jangan lihat-lihat itu terus. Nanti akhirnya pingin pergi segera lagi, saudara. Nah, tapi saya hanya mau bilang ini buat Bapak Ibu Saudara. Kita kepingin jadi berkat buat Indonesia. Masing-masing kita ingat dari awal bahasa saya begini, apapun yang sedang saudara kerjakan, mari rujukan itu kepada saya harus jadi berkat buat bangsa ini. Rujuklah itu sebagai sebuah kesempatan untuk saya harus jadi berkat buat bangsa. Sekalipun mungkin itu andilnya paling kecil. Tapi itu bagian yang perlu saudara saya kerjakan untuk jadi berkat. Nah, mari kita maju. Oke, saudara tahu, ini biar makin ganas ini, makin ganas. Saudara tahu jarak antara Beersheba, Tuhan panggil Abram untuk pergi persembahkan korban di atas Gunung Moria itu berapa jauh? Coba, rival. Coba buka di Google, ini hari ini khotbah paling liar kali. Buka Google, ketik jarak Beersheba dengan Yerusalem. Jarak antara Beersheba dengan Yerusalem. Ya, berapa itu? Berapa kilo? Berapa? Coba ketik ulang. Jarak antara Beersheba dengan ke Yerusalem. 7.028 km. Coba. 100-an kilo. Coba ada yang udah ketemu jarak Beersheba berapa? 107 kilo. Saudara lihat muka saya, 107 kilo. Saudara disuruh pergi persembahkan korban, jaraknya 107 kilo. Makanya hanya ada data yang muncul di Alkitab. Setelah 3 hari perjalanan, Abram angkat muka dan lihat gunung itu. Jadi perjalanan kurang lebih berapa hari? 3 hari. Pak, siap kalau disuruh begitu? Misalnya, Ibu Gembala bilang gini, kita mau bikin ibadah tapi 105 kilo, 107 kilo itu hampir sampai di Parepare.
kurang lebih di Baru. Tapi kita pergi sendiri-sendiri jalan kaki ke Baru begitu. Kira-kira siapa? Baru pikir jalan ke Maros saja udah snewen, apalagi sampai di Baru. Maju ya saudara, yo. Nah, saya akan ambil waktu tidak banyak untuk bahas ini. Tapi saya harap saudara udah tangkap ide di awal ya. Ini masalah, ini latar belakang. Di tengah semua latar belakang itu saudara, muncul akhirnya Tuhan bilang, oleh kau dan oleh keturunanmu lah semua bangsa mendapat berkat karena engkau mendengarkan aku. Yang mendengarkan itu yang cerita panjang tadi. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi Abram siap dengarkan, siap lakukan, siap kerjakan itu. Sehingga Tuhan kemudian bilang, kau pantas jadi berkat buat orang banyak. Kira-kira bahasa saya, terjemahan saya. Jadi saya berdoa biar semua jemaat GBI Oikumene BTP jadi berkat buat bangsa Indonesia ini, bahkan bangsa-bangsa. Karena semua sudah punya bahasa begini. Saya siap dengarkan Tuhan. Saya siap pahami. Saya siap putuskan untuk melaksanakan itu. Yang mengerti ini tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, ini kalau jadi GBI pasti senang saudara. Karena semua orang GBI tangkap untuk melakukan apa yang tepat buat Tuhan. Kita maju saudara ya. Udah sampai di sini. Nah ini ayatnya. Ini ayat teksnya. Kenapa di kanan ada yang tutup ini, tulisan ini? Ada kotak putih di kanan. Bisa di close itu. Nah saudara, jadi jangan lihat yang di sebelah kiri ya. Saya buat ini supaya menolong saya karena saudara begini. Teks Alkitab itu sebetulnya sudah dibagi-bagi pengkalimatannya. Sehingga gampang untuk ditangkap oleh seorang penafsir kalau kita tahu bahwa penulis itu udah bagi kalimatnya harus sampai sini, koma, sampai sini, koma, sampai di sini harus koma. Nah, baca terjemahannya saudara. Abram menyebut nama tempat itu apa? Nama tempat dia berdiri itu, dia itu Allah. Dia sedang melihat, begitu saudara. Lihat di terjemahan di sebelah kiri aja ya. Jadi Abram menyebut tempat dia berdiri itu apa? Dia itu Allah. Dia sedang melihat. Atau dalam terjemahan Indonesia dia menyediakan. Tapi terjemahan bahasa Ibraninya itu dia sedang melihat. Nanti saya klarifikasi maksudnya di belakang. Lihat kalimat berikut di ayat bagian B-nya. Baca sama-sama. Sebab dia orang berkata, maksudnya orang ketiga itu berkata, sampai sekarang di gunung Allah dia akan apa? Menyediakan. Nah saya mau garis bawahi ini. Jadi kalau terjemahan Indonesia, hari ini semua orang berkata bahwa di gunung itu Tuhan menyediakan. Saudara tangkap ya, perhatikan kalimat ini ya. Hari ini sampai sekarang semua orang berkata bahwa di gunung itu apa? Tuhan menyediakan. Saudara dengarkan baik. Abram sampai di titik ini ada pengalaman yang dia lalui. Saudara udah paling sering dengar khotbah ini sehingga saya cuma mau garis bawahi beberapa hal penting. Sudah sering Bapak Ibu Saudara dengarkan bagaimana Abram persembahkan Ishak. Halo? Tidak mungkin itu Ismail. Saudara pulang baca kembali pasal 21. Ismail dan mamanya sudah diusir dari rumah rumah Abraham. Sehingga waktu Tuhan bilang Abram untuk persembahkan anakmu itu, tidak ada Ismail di situ. Yang ada Ishak. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalimat tentang Ishak itu sangat tegas.
anakmu yang tunggal, itu bahasanya. Iya. Lalu kemudian anak laki-lakimu, masih mirip itu. Jadi antara Ismail dan Ishak sama-sama laki-laki. Tapi kemudian dilanjutkan dengan bahasa begini. Yang kau kasih itu, tapi kemudian ada kalimat penutup. Ishak namanya. Itu jadi makin tegas. Ada 4 kriteria dalam bahasa yang muncul di teks tentang siapa yang harus dipersembahkan. Sangat jelas. Jadi kalau di luar sana ada perdebatan. Siapa yang dipersembahkan? Ishak kah? Ismail kah? Yang paling jelas kita yang punya teks. Saudara saya yang punya Alkitab. Tangkap ya. Jadi yang punya teks tahu bahwa enggak mungkin itu siapa? Ismail. Itu pasti Ishak. Nah, tapi yang perlu kita garis bawah itu di sini. Sebab orang berkata sampai sekarang di gunung Allah apa? Dia menyediakan. Saya boleh tanya tante, bagaimana bisa orang berkata bahwa di gunung itu Tuhan sediakan padahal yang tahu cerita itu cuma Abram. Yang tahu cerita itu cuma Ishak. Karena hanya mereka berdua yang ada di gunung itu. Dan mereka berdualah yang lihat bahwa ada apa? Ada domba yang Tuhan sediakan sebagai pengganti Ishak. Tapi kenapa ada catatan bahwa sebab orang berkata sampai sekarang bahwa di gunung Moria itu Tuhan menyediakan. Menurut tante, apa yang buat sehingga orang bisa bilang bahwa di gunung itu Tuhan menyediakan? Karena imannya Om Abraham. Kalau adik, bagaimana bisa orang lain? Tadi saya udah di pendahuluan bilang gini, cuma yang tahu Bapak Abraham dan Ishak. Kok bisa orang lain bilang bahwa di gunung itu Tuhan menyediakan domba buat Abraham? Bagaimana bisa sampai orang lain bisa bilang begitu? Menurut adik. Karena kepercayaan Abraham. Kalau kepercayaan Abraham kan orang lain nggak tahu. Itu kan hal di dalam dia. Apa kira-kira? Karena hatinya itu juga di dalam dia. Bagaimana sampai orang lain bisa tahu bahwa di gunung itu Tuhan menyediakan? Apa tadi? Apa? Abraham cerita. Ini bagus nih. Saudara tangkap ya? Orang lain bisa tahu karena pasti ada yang cerita. Nggak mungkin orang lain tahu. Karena yang tahu cuma Abraham dan Ishak yang tahu bahwa di gunung itu Tuhan sediakan domba. Tapi orang lain bisa bicara bahwa di gunung itu Tuhan sediakan domba. Karena Abraham cerita. Saya cuma mau bilang ini. Salah satu hal yang menjadi aplikasi dari kehidupan kita yang perlu kita buat untuk jadi berkat bagi bangsa. Kita harus cerita apa yang Tuhan buat untuk hidup kita. Sehingga orang lain bisa bilang begini, hey itu pendeta Ezra. Itu Tuhan bela dia dengan cara yang ajaib ketika dia ngalami ini. Karena diceritakan kepada orang lain. Atau itu disaksikan kepada orang lain. Sampai di sini yang tangkap bilang amin. Jadi saudara mau jadi berkat buat bangsa. Pagi ini yang saya ingin menjadi poin dalam keadaan yang kita bisa aplikasikan. Yaitu saya harus menceritakan siapa Yesus. Yang menolong hidup pribadi saudara. Gak usah bicara menolong orang lain. Menolong hidup pribadi saudara. Sehingga saudara bisa keluar dari sebuah keadaan penderitaan, kesulitan apapun. Itu kesaksian yang kita bisa cerita buat orang lain. Dan itu mudah untuk kita kerjakan. Sampai di sini yang tangkap bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kayaknya saya mau maju untuk, gimana? Kenapa tidak bisa bergerak? Oh jangan-jangan sudah bergerak, oke. Ini, jadi rupanya kita harus punya media kesaksian. Nah saudara, media kesaksian ini bisa macam-macam. Saudara, kalau saya pakai istilah media kesaksian, di sini nih paling gampang nih saudara. Tarik ini bisa jadi media kesaksian saudara. Atau saudara ada di rumah kopi, ketemu orang, itu bisa jadi media untuk saudara saksikan sesuatu buat orang lain. Ini hal-hal yang
paling mudah untuk kita aplikasikan dalam hidup ini. Sampai di sini yang mau lakukan bilang amin. Siap lakukan di kampus? Siap lakukan di kampus? Muka gagah begini ya. Pas orang bilang, kau ganteng sekali. Enggak, saya betul ganteng ini karena Tuhan yang buat. Bisanya begitu. Mantap. Ya, jadi gampang kan? Jadi ada pendahuluannya pas orang bilang, kau ganteng sekali. Suku mana ya? Oh, ngana orang Pamona. Oh, pantes saya makan sogili terus jadi begini. Rupanya. Ya, maju dulu saudara ya. Nah, saya mau bilang, kapan dia bisa bersaksi? Kondisi seperti apa? Nah, kita baca ini ulang. Saudara baca ulang ya. Abraham menyebut nama tempat itu, tempat dia berdiri itu. Dia itu Allah. Dia sedang menyediakan atau melihat. Sebab orang berkata sampai sekarang di gunung Allah apa? Dia menyediakan. Saudara, kalau baca teks, ini peristiwa terjadi setelah Abram itu melihat ada domba yang tersangkut di di belukar. Itu dalam terjemahan LAI. Jadi ketika Abram ini ada kesaksian bahwa peristiwa ini terjadi, orang mengaku bahwa di gunung itu Tuhan menyediakan, atau Abram menceritakan peristiwa itu. Ini berkaitan dengan sesuatu yang terjadi setelah ada momentum Tuhan menyediakan berkat buat Abram. Mari bandingkan dengan yang sebelumnya. Saudara baca di ayat 8. Kayaknya saya bahas ini langsung selesai deh. Kayaknya nggak bisa lanjut. Kita baca ayat 8. Sama-sama 1, 2, 3. Saud Abraham. Allah, ini terjemahan langsung dari teks Ibrani. Karena nanti kalau lihat di terjemahan Indonesia, langsung bahasanya begini. Jawab Abraham, Allah menyediakan. Padahal dalam terjemahan bahasa Ibrani, Allah itu dipotong dulu. Baru kemudian kalimat berikut, kata berikut menyediakan. Jadi kata Allah dan menyediakan tidak disambung, itu dipisah. Kalau konsep Indonesia mestinya dikasih koma di situ, baru kemudian lanjut menyediakan. Tapi dalam terjemahan LAI langsung dipakai Allah menyediakan. Nah saya lanjut ya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, tahu cerita ini? Coba baca ayat 7 Pak, ayat 7. Ayat 7 dari pasal ini. Pak boleh minta tolong baca ayat 7? Iya Pak. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi saudara tahu latar belakang ayat ini hadir? Mereka dua jalan sama-sama. Tahu-tahu Peter bilang gini buat papanya, Peter nih, Pak Pendeta Peter di belakang. Papa, di sini ada kayu, di sini ada api. Terus mana korbannya? Saudara kalau jadi Abram bagaimana? Abram tahu bahwa yang diminta, ini anakku ini. Sekarang dia tanya, Papa, di sini ada kayu, di sini ada api, di mana korbannya? Kalau jadi papa gimana jawabnya Pak? Ini jawabnya Abram ini. Jawabnya Abram di ayat 7 nih. Sahut Abram, Allah. Baru kemudian saya pakai terjemahan langsung ya, karena itu ada disjunktif. Oh itu bicara teknis bahasa Ibrani saudara. Nah Allah baru dibilang gini, yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya. Ini kalimat ini ada sebelum ada cerita ada domba yang tersedia. Halo? Abram punya iman begini, Tuhan pasti akan sediakan. Tapi kalau dalam terjemahan asli bahasanya begini, waktu anaknya tanya, Papa di mana korbannya? Dia jawab begini, Allah. Baru dia punya bahasa lanjut, yang akan menyediakan. Saudara tangkap ada perbedaan antara jawaban begini, Allah yang akan menyediakan. Dengan
Allah yang akan menyediakan. Bisa tangkap? Kalau saudara dengar begini. Jadi teks aslinya Abraham itu tekankan begini. Hei, untuk urusan ini, mari kita lihat Allah. Jawabannya ada pada dia. Bukan hal tindakannya, itu bukan hal yang utama bagimu dan bagiku. Yang utama, yaitu kita lihat pribadi dia dulu. Dan saya mau bilang buat saudara, Allah patut dipercayai. Kita bukan menaruh percaya kepada apa yang dia akan kerjakan buat kita. Tapi saudara harus menaruh percaya kepada dirinya sebagai pribadi yang patut dipercayai. Artinya begini, kalaupun dia tidak tolong saya, dia itu pribadi yang patut saudara dan saya percaya. Sampai di sini yang paham ini bilang amin. Saya mau bilang buat saudara, dalam konteks ini artinya begini, pengalaman hidup seperti apapun yang saudara sedang alami, mari yang paling utama dalam hidup ini, kenalilah Allah kita. Tindakan dia berikutnya, halo, tindakan dia itu soal yang nanti. Apakah dia menolong, apakah dia buat sesuatu buat kita, itu hal yang nanti. Tapi yang paling utama bagimu dan bagiku, kenalilah Allah kita. Sampai di sini yang mengerti bilang amin. Kenalilah pribadi Yesus itu dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, biar saya ulang supaya nempel. Jadi Abraham itu ketika jawab anaknya, dia dalam kondisi yang galau. Itu pasti Bapak Ibu Saudara, karena berulang bahasanya Abraham angkat muka. Jadi dia itu seolah-olah berjalan 3 hari itu tunduk terus. Entah apa yang dia pikir. Yang pasti ada gejolak serius. Anak yang paling dia kasih. Dia sudah tunggu 25 tahun pula. Sekarang diminta oleh Tuhan. Betul memang kata Bapak. PHP. Itu kan kira-kira ya. Penuh dengan pengharapan yang seolah-olah palsu. Tapi itu yang luar biasa. Dan saya 5 menit lagi saya selesai. Karena 5 menit lagi saya selesai. Saya lewatkan ini saudara ya. Saya lewatkan ini untuk ada kesimpulan di bawah ya saudara. Mari lihat ini. Jangan hanya karena Tuhan sudah bertindak, baru kita bisa bersaksi. Mari jadi orang Kristen sekalipun Tuhan belum bertindak. Tapi alasan karena engkau mengenal Allah itu. Engkau mampu bersaksi dalam keadaan apapun. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi bukan kita bersaksi karena Tuhan sudah tolong kita dulu. Tapi sekalipun kita belum ditolong Tuhan, kita mampu bersaksi. Karena kita kenal siapa Yesus itu buat hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab kalau cuma setelah ditolong baru saudara bersaksi, itu biasa. Om Yusuf, tahu Om Yusuf ya? Saya keluar dari teks ini. Cerita Om Yusuf, saudara tahu Om Yusuf? Om Yusuf? Om Yusuf. Bukan Om Yusuf yang ada di BTP. Om Yusuf di Alkitab, tahu ya? Om Yusuf ya. Om Yusuf, dia itu dalam keadaan di penjara. Juru minum, juru roti mimpi. Dia juga pernah mimpi bahwa satu hari itu koko-kokonya semua akan sujud menyembah dia. Itu mimpinya Yusuf. Sekarang di penjara, dia ada di keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dia ketemu juru minum dan juru roti. Mereka mimpi. Yusuf berani menerjemahkan mimpinya. Padahal dia sendiri pernah punya mimpi. Dan sampai di titik itu dia belum lihat mimpinya digenapi. Saudara tangkap konteks ini? Tangkap ya. Bisakah saudara seperti Yusuf bisa menerjemahkan? Tuhan baik. Apa yang kau lihat itu memang dari Tuhan. Sementara saudara pernah melihat sesuatu yang Tuhan beritahu buat saudara. Tapi belum jadi nyata. Bisakah saudara bersaksi seperti itu? Sekarang saya mau tanya. Oh yang ini. Yang gagah ini. Yang ganteng ini. Siapa namanya? Eren, kau bisa nggak kira-kira? Kau dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan akan pakai saya jadi berkat buat Tentena misalnya. Tahu Tentena ya?
Itu kampungnya sana itu ya. Poso sana, ya. Ya, terus kok dapat penglihatan itu? Tapi belum jadi nyata. Terus kemudian si siapa namanya? Datang ke kau, saya dapat mimpi. Kira-kira maksudnya apa ya? Bisakah kau terjemahkan? Bilang gini, itu Tuhan yang bilang loh. Padahal mimpimu sendiri belum jadi nyata, bisa? Hah? Bisa ya? Wah ini imannya mantap kayak Yusuf ini. Imannya mantap kayak Yusuf. Saudara bisa tangkap ya, tangkap maksudnya ya. Jadi rupanya kesaksian itu bukan karena Tuhan sudah bertindak. Di titik ini Abram bisa bilang gini, hey Ishak, lihat Allah. Dialah yang akan menyediakan. Padahal dia tahu, kau yang ini nih. Tapi itu iman dia. Nah saya tutup dengan, saya lompat di sini saudara ya. Saya lompat langsung di teks ini saudara. Oh ini kalimatnya. Sebelum saya pindah saudara. Sebelum saya pindah, salah. Saya maju. Sebelum saya pindah. Karena ini saya mau garis bawah ini tentang kesaksian. Lalu mereka berjalan bersama-sama. Saudara lihat saya yang saya mau bilang gini. Ishak itu pribadi yang luar biasa. Kata berjalan bersama-sama itu muncul 3 kali dalam cerita ini. Waktu dia bilang gini, Tuhan akan menyediakan. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Saudara dengar poin yang saya ingin bagi dari teks ini begini. Abram di tengah gejolak di hati dia tentang masalah ini serius buat dia. Dia bisa bersaksi buat anaknya. Sehingga dia bisa berjalan bersama dengan anaknya. Buat orang tua, dengarkan baik-baik. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana di kondisi apapun pengalaman hidupmu. Jadi saksi buat keluargamu. Sehingga keluargamu bisa berjalan bersamamu. Mencari Tuhan. Sekalipun itu sukar bagimu. Bisa tangkap? Pak bisa tangkap maksud saya? Pak bisa tangkap maksud saya? Jadi menghadapi ujian yang berat. Di tengah kondisi yang berat dia bisa ajar anaknya. Sehingga anaknya bisa bilang gini, Papa apa yang Tuhan suruh Papa buat saya akan ikut. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini tidak gampang. Tapi ini pada prakteknya. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Di sini ada Ibu Gembala. Ada Pak Esra yang berjalan di depan untuk lakukan itu. Kalau Tuhan suruh sesuatu untuk kerjakan, saudara sebagai anak, maukah jalan sama-sama? Saudara dengar baik-baik pertanyaan saya. Maukah saudara siap untuk bilang begini? Saya siap Bapak, saya siap Mama. Kalau orang Papua kan, kalau kita orang Papua. Saya siap Mama, saya siap Papa. Pokoknya Tuhan bilang apa buat Papa dan Mama, saya siap jalan sama-sama. Hari ini belum tentu di gereja Papa, Mama dan anak jalan sama-sama. Cari Tuhan. Papa jalan sendiri, Mama jalan sendiri. Anak apalagi, gak tahu ada di mana dia. Tapi ini satu PR besar untuk jadi saksi. Saya mau bilang buat saudara yang hari ini mungkin datang orang tuamu tidak ada di sini. Mari berdoa biar kau bisa jalan sama-sama dengan orang tuamu untuk mencari Tuhan. Siap? Ini kita mau jadi berkat buat bangsa. Kalau yang punya anak entah di mana dia. Saya mau belajar dari Abraham di tengah kesulitan. Dia bisa berjalan bersama-sama dengan anak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau tutup dengan sampai jam 5 saja saya khotbah ya. Saya terus saudara ya. Ya ini saya mau tutup di ayat 13. Jadi dari ayat 18, ayat 14 ke ayat 13. Saya bisa balik dari 13 ke ayat 18. Tapi ini ayat 18, ayat 14 ke ayat 13. Nah di ayat 13, saudara baca dulu ayat 13 untuk saya tutup. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Kemudian dia mengangkat, maksudnya Abraham mengangkat matanya dan melihat. Dan dilihatnya seekor domba jantan di belakang tersangkut di dalam semak belukar tanduknya. Itu terjemahan
literal dari teks. Jadi bahasanya begini saudara. Abram itu mengangkat muka. Nah ini yang saya maksudkan. Jadi berulang Abram itu tunduk. Jadi teks bilang begini, Abram angkat muka. Pas angkat muka Bapak Ibu Saudara, apa? Matanya, angkat muka, angkat mata dan melihat. Coba saudara angkat mata. Angkat mata sekarang. Nah, gini. Jadi dari tadi mungkin mata ke bawah lagi lihat HP misalnya ya. Lihat HP atau sekarang angkat mata. Oh. Pas dia angkat mata, dia lihat ada domba yang tersangkut di belukar. Coba saudara dengar baik-baik. Yang saya mau tutup dengan bahasa ini, saudara. Abram itu nggak tahu bangun mesbah berapa jam. Kan bangun mesbah di atas gunung, tahu ya? Itu mesbah itu saudara batu yang disusun. Lalu membentuk semacam altar. Untuk tempat menaruh korban di situ, saudara. Jadi butuh waktu untuk susun batu. Halo? Dia mungkin sama-sama Ishak bantu dia karena Abram umur 130 tahun. Di waktu itu 130 tahun. Saudara pernah lihat orang umur 130 tahun? Suruh angkat batu di atas gunung saudara. Lalu susun buat jadi mesbah. Jadi mungkin Ishak yang paling aktif. Abram tinggal kasih komando. Ini. Tapi kalau saudara baca teks Abram itu. Waktu sampai bawa korban taruh kayu. Itu dia yang taruh. Dia yang angkat taruh di punggungnya Ishak. Jadi Abram ini dia paling aktif dalam tindakan cerita itu. Narasi itu. Nah yang saya ingin bilang. Sekian jam dia bangun mesbah, ternyata dia nggak lihat kalau ada domba yang sudah tersangko. Halo, saudara tanggap ya? Nih, ini kan bangun mesbah, masa nggak lihat ada domba di belakang sudah tersangko? Jadi kemana 2 jam atau 3 jam bangun mesbah, masa matanya nggak lihat kalau ada domba atau sulap? Halo, menurut saudara? Kira-kira cerita ini sulap tiba-tiba domba muncul. Atau sudah tersangkut lama. Tapi Abramnya tidak dapat lihat itu. Saya lebih begini. Abram tidak lihat karena terlalu pusing mikirin gimana anakku akan dipotong. Dan kalau saudara bandingkan dengan teks Latin. Kata korban itu sama dengan holocaust. Bahasanya holocaust dalam bahasa Latin. Saudara ingat Holocaust? Atau pernah dengar cerita Holocaust? Holocaust itu peristiwa pembunuhan, pembantaian orang Yahudi di Jerman. Jadi kata korban itu sama seperti sebuah pembantaian yang dilakukan. Digorok lehernya pakai pisau. Dipotong, dicincang-cincang, mutilasi. Baru taruh di atas mesbah. Itu praktiknya. Seperti itu dari terjemahan kata itu. Jadi kira-kira yang ada di pikiran bayangan Abram. Teganya aku. Seperti itu kira-kira. Saudara ya, bisa tanggap ya kalau dia lakukan itu. Jadi karena saking stresnya dia nggak dapat lihat kalau ada korban sudah taika di belakang. Nah saudara lihat, saya maju ya saudara. Saya maju. Terlalu cepat. Nah ini bagus ini. Biar saya tutup dengan film. Ada film di dalam cerita itu. Nanti biar ada suara keluar ya saudara. Saudara baca ya. Di ayat 13 kita bandingkan dengan ayat 8. Yang saya ingin bandingkan. Saudara lihat ada perbedaan teks Ibrani. Di Indonesia mungkin selama ini saudara nggak perhatikan serius. Mari coba perhatikan. Ayat 13 sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu Abram menoleh dan melihat seekor domba jantan. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata ayil. Ayil itu domba jantan. Kalau H di depan itu artikel, maksudnya begini saudara. Domba jantan itu kalau diterjemahkan. Jadi dia noleh ke belakang. Dia lihat, ada ayil di belakang. Ayil itu apa? Domba jantan. Saudara lihat yang iman Abram di ayat 8, tadi yang kita baca itu ada di belakang. Saud Abram, Allah yang akan apa? Menyediakan apa? Anak domba. Itu seperti itu dalam teks Indonesia juga sama seperti itu. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai bukan ayil, tapi dipakai apa?
seh. Jadi beda ya. Abram imani bahwa Tuhan akan sediakan seh buat dia. Tapi kenyataan Tuhan sediakan apa? Ayil buat dia. Saudara sebut aja, ayil buat dia. Yang dia imani apa? Yang dia minta apa? Seh. Yang tersedia apa? Ayil. Mana worship leader tadi? Worship leader tadi. Tadi worship leader pas saya baru berdiri. Itu kalimat itu hadir. Langsung saya bilang, mantap ini. Tuhan memang kasih konfirmasi. Jadi apa yang kau minta tidak sesuai dengan yang kau minta. Itu bahasa tadi masih ingat kalimatnya tadi? Masih ingat? Iya, ingat. Dia ngangguk berarti dia ingat. Saya maju ya saudara, saya maju. Saudara, saya mau kasih tunjuk bedanya ayil sama seh itu apa? Ini seh. Saudara, lihat baik-baik ya. Seh, kenali ya. Ini seh. Yang pernah lihat seh, coba angkat tangan. Masa saudara nggak pernah lihat domba? Di Makassar juga masih ada domba kok. Ini ya, saudara lihat ya. Oh banyak kambing ya. Ya nggak apa-apa. Saudara mau lihat ayil. Nah ini ayil. Ini ayil. Jadi yang Abram minta di hati dia seh. Tapi yang Tuhan sedia apa? Ayil. Nah ini ayil ini saudara. Kenapa Tuhan kasih berbeda dari imannya Abram? Saudara tahu alasannya apa? Nanti saya jawab saudara. Yang pertama, Opa 130 tahun. Opa minta begini, Tuhan kau pasti sedia seh buat saya. Tapi Tuhan kasih, enggak, aku enggak kasih seh, aku kasih ayil. Kenapa saudara? Saudara lihat beda ya. Ini seh yang kiri, yang sebelah kanan apa? Ayil. Kenapa beda? Saudara baca di bawah dulu saudara. Nanti aja. Saya mau langsung saudara. Saya mau langsung tunggu. Ini. Tanduk Ya, domba gunung apa? ini Bisa keluar terjebak suaranya? di salah satu batang Tunggu pohon dulu. yang kecil yang membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Ya. Bisa diputar dari belakang aja ya. Diklik aja tuh ya. Jadi ternyata Tuhan itu baik. Makanya saya mau khotbah sampai jam 5 tapi tidak bisa ini. Cuma baru satu ayat ini dibahas pasti selesai. Saya cuma khotbah satu ayat satu hari Bapak Ibu Saudara. Saya kalau khotbah di tempat saya hanya satu ayat saja. Mengapa? Karena satu ayat 2 jam tidak selesai. Jadi mengapa? Karena setiap kata saya akan amati dengan serius. Karena ada tujuan yang besar. Coba putar saja, gak apa-apa. Diklik aja. Kenapa dia tidak mau putar? Jadi gini saudara, saya sedang buat bahan ini, tiba-tiba bisa muncul di TikTok. Jadi ternyata Tuhan itu sedia ilustrasi buat saya, supaya gampang untuk dipahami oleh jemaat. Bahwa ternyata karena tanduknya seperti itu, bisa nyangkut di pohon. Kalau nggak ada tanduk, menurut saudara bisa nyangkut nggak? Terus bagaimana tangkap itu? Halo, saya mau tanya saudara ini, karena itu sedang diproses. Kira-kira kalau tidak ada tanduknya, bagaimana nangkap itu? Itu bukan domba peliharaan. Itu tiba-tiba muncul di hutan. Domba liar. Kira-kira caranya nangkap bagaimana? Yang paling mudah. Ngana kalau dapat lihat domba begitu di hutan, bagaimana Ngana tangkap? Tidak bisa. Paling tembak. Kata dia, ini orang muda. Dia tidak, kenapa tidak kejar aja? Liar dia bilang. Kalau kejar liar, alasan lain. Coba dari teks, alasan lain. Di gunung, langsung dibantu aja. Saudara tangkap di gunung, saudara mau kejar domba di gunung. Domba itu biasa lari di gunung untuk bersembunyi dari musuh di tempat yang tinggi. Kita mau kejar-kejaran dengan domba, apalagi ini Opa 130 tahun. Mau kejar itu domba, Opa mati dulu, baru domba mati. Jadi
dengar baik. Saya tutup dengan bahasa ini, saudara. Abram minta domba untuk melaksanakan apa yang Tuhan minta, yaitu dipersembahkan buat Tuhan. Saya mau terjemahkan begini, Tuhan mau kita jadi berkat buat bangsa. Dan bahasanya sama, yang buat kita jadi mampu mengerjakan itu karena Tuhan yang menyediakan. Saudara dengar baik-baik, Tuhan yang menyediakan sarananya supaya saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Supaya saudara jadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena kita nggak mungkin kasih sesuatu dari sesuatu yang tidak kita punyai. Saudara hanya bisa kasih sesuatu dari apa yang saudara punya buat orang lain. Halo? Dan untuk itu Tuhan yang sendiri sediakan. Seperti Abram. Untuk persembahkan korban ini. Tidak mungkin Tuhan mau bunuh itu Ishak. Ini hanya ujian. Training. Dari awal saya sudah bilang buat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada indikasi negatif dalam training. Hanya ingin memastikan imannya Abraham. Itu tujuannya. Itu kata Nisa itu maksudnya seperti itu. Jadi Tuhan hanya ingin memastikan Abraham imannya seperti apa. Tapi Tuhan sendiri yang menyediakan apa yang dia minta untuk Abraham melakukan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, untuk semua hal yang Tuhan mau kita perankan dalam hidup kita sebagai saksi, dia juga yang menyediakan buat kita. Itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apakah bisa diputar? Tidak bisa. Oh, tidak apa-apa kalau tidak ada suara. Yang penting tak putar, gitu ya. Yang penting bisa tak putar. Saya pakai bahasa ini karena saya pikir saudara saya ada di situ, saudara. Jadi biar saya pakai logat tentena sedikit supaya saudara bisa juga gampang mengerti. Kalau saya ini asli Ambon, saudara lihat muka aja begini keras, Muka keras begini orang Ambon ini saudara ya. Oh bisa kah? Bisa. Bagaimana kah? Kayaknya salah pencet ini, mesti balik. Atau dari belakang aja ini. Mesti ini yang biasa pegang ini. Kita tidak biasa pegang ini barang. Gak apa-apa ya, kita nonton filmnya dulu ya. Film pendek aja, film pendek. Cuma ceritanya bisa domba bisa tersangkut di kayu itu. Jadi itu cerita Alkitab kalau tersangkut di belukar. Memang modelnya ada dalam cerita Alkitab. Memang ada dalam realita begitu. Kok cerita Alkitab? Tanduk domba gunung ini terjebak di salah satu batang pohon yang kecil yang membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Saat ditemukan, domba ini kemungkinan sudah terjebak selama berhari-hari, terlihat dari tanah yang sudah tidak ada dedaunan akibat putaran domba untuk membebaskan dirinya. Beruntung, ada orang-orang yang sedang trekking melewati lokasi tersebut dan kemudian mencoba membebaskan domba malang ini. Tidak diketahui di mana lokasi dan kapan kejadian ini berlangsung, namun domba tersebut terlihat stres akibat tanduknya yang terjebak. Satu pria mencoba menarik batang pohon ke tanah, berharap domba ini bisa segera bebas dan melanjutkan kembali hidupnya. Dan setelah mencoba berbagai cara sambil menjaga jarak aman, karena domba ini bisa menyeruduk dan melawan, akhirnya domba ini pun terbebas dari penderitaannya. Karena itu sesuai dengan kondisionalmu. Dia paling tahu kata terbaik itu ukurannya dengan kita. Dia sesuaikan dengan kita. Sebab opa nggak mungkin kejar-kejaran di gunung. Itu saudara taruh di sini ya. Ingat cerita ini ya. Opa nggak mungkin bisa kejar-kejaran di gunung. Makanya Tuhan sedia ayil bukan se. Jadi coba lihat saya. Kalau kau sedang doa untuk pasangan hidup, terimalah yang Tuhan kasih. Dan yang Tuhan kasih pasti ada di gereja. Bukan di night club. Kalau di night club itu pasti dari setan itu. Saudara ya. Yang dari Tuhan itu ada di sumur.
Sumur itu tempat sumber di gereja. Jadi yang belum punya pasangan berdoa. Yang belum punya pasangan angkat tangan. Yang belum punya pasangan tinggi-tinggi saudara. Mana itu Pendeta Peter? Coba tolong Pendeta Peter maju ke depan. Maju ke keyboard dulu biar keyboard aja dulu nggak apa-apa. Yang belum punya pasangan angkat tangan. Tinggi-tinggi. Loh, ini yang masih muda-muda sudah punya pasangan semua? Ini yang di tengah. Halo? Sudah? Ini yang saya lihat dari depan, saya nggak yakin kalau sudah punya pasangan. Sudah ya? Iya dua-dua. Sudah atau belum? Sudah? Oh sudah. Wah mantap ya. Maksudnya sudah menikah? Oh belum, baru pacaran. Maksud saya yang belum menikah. Karena hari ini yang ketemu belum tentu itu. Apalagi kalau bukan ketemu di gereja ini. Halo? Saudara harus ketemu di sini. Ya jadi berdoa. Kalau ditanya Pak Pendeta, siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Angkat tangan sambil nengok sana sini. Ya, jadi sekaligus pengumuman saya belum. Jadi yang lihat bilang ini, saya akan berdoa, siapa tahu kau bagianku. Ya, tapi yang jelas, saudara, yang Tuhan sediakan, kenapa saya bilang harus dekat-dekat? Domba itu cuma di belakang. Domba yang Tuhan sediakan buat Abram itu nggak jauh. Cuma dia tengok di belakang ada. Jadi nggak jauh. Saudara mau tanya istri saya, kami ketemu di mana? Cuma sebelah ruangan, sebelahan ruangan. Jadi ternyata nggak jauh. Bro, mana Mai Tua? Ya, ketemu di mana? Coba lihat, nggak jauh. Abram lihat dombanya itu cuma di belakang. Jadi rupanya yang Tuhan sedia itu tidak jauh dari tempat kita. Bilang buat sebelah, kasih tahu. Ada di sebelahmu. Ini mantap ini kalau begini nih. Nah, baik, jadi dari tadi saya ngomong berbagai macam hal. Latar belakang konteks, terus kemudian prinsip yang ada, intinya begini. Untuk jadi berkat, kita jadi berkat bukan karena semua selaras dengan hati kita. Tapi dalam keadaan tantangan, justru disitulah Tuhan sedang menguji kita untuk kita tetap bisa berdiri. Beritahu siapa kita. Karena di dalamnya poin penting, saudara dan saya harus jadi saksi. Mari jadi saksi buat bangsa kita. Mari jadi saksi di kampus saudara. Mari jadi saksi buat keluarga saudara. Mari jadi saksi di kampung saudara. Yang siap angkat tangan kita. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin.
sembah Tuhan. Ira barala bala bala bala. Sikala barala bala 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 bala. Kami kagum padamu. Terima kasih buat perbuatanmu. Ira barala bala 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 bala. Yes Lord. Yes Lord. Ira barala bala 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 bala. Ira barala bala 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 bala. Berapa banyak saudara yang hari ini serius seperti tujuan, seperti tema khotbah ini menjadi berkat buat bangsa. Berapa banyak saudara ingin berkata buat Tuhan di hadapan Tuhan, Tuhan, karena Engkau menetapkan saya dari awal, karena Engkau memilih saya untuk jadi berkat buat bangsa. Kalaupun Engkau menguji hanya untuk membuktikan apakah saya siap, hari ini saya akan berkata, Tuhan ini saya, hineni, pakai saya, aku siap, siap komandan. Berapa banyak saudara yang siap? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang kedua, dengarkan poin ini. Bukan karena Tuhan sudah bertindak menolong engkau. Kesaksianmu diletakkan atas dasar mengenal Allah. Mengenal Dia. Yang kedua poinnya berkaitan dengan kesaksian. Apakah engkau siap untuk berjalan bersama-sama? Kalau Abram berjalan dengan anaknya, Ishak berjalan dengan papanya. Berapa banyak saudara yang hari ini ingin bilang, Tuhan saya mau berjalan bersama keluarga saya. Saya mau jalan dengan papa mama saya untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Angkat tanganmu juga di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, berapa banyak saudara yang siap untuk bilang ini, saya mau jalan dengan Bapa, buat mama gembala, buat papa gembala saya. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, ini kami ya Aba. Apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan juga yang menyediakan. Tuhan juga yang mengurapi kami. Sehingga kami dimampukan untuk melakukannya. Tapi hari ini kami juga mau berkata, bukan kami pribadi sendiri. Kami mau bersama keluarga kami. Kami mau berjalan bersama keluarga kami. Untuk melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan. Untuk apa yang Tuhan suruh untuk kami saksikan. Karena itu hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Hari ini di hadapan-Mu kami mau berkata, satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga selamat. Kami berdoa buat keluarga kami yang belum selamat. Tuhan selamatkan. Tuhan selamatkan. Karena itu perkataan-Mu. Kami tahu tinggal tunggu waktu Tuhan. Itu pasti terjadi bagian kami. Kami akan terus berseru kepadamu. Kami akan terus berdoa. Sebab Engkau yang menetapkan itu. Engkau juga yang akan mengerjakannya. Bagian kami selaras. Kami mau jadi saksi. Kami mau apa yang kami alami bersama Tuhan itu dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh keluarga kami. Karena itu berkati setiap anak-anak-Mu ya Aba. Jadikan gereja ini menjadi alat saksi Tuhan. Sehingga kami percaya akan lebih banyak lagi orang mencari-Mu, menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Satu perkara kami tahu Tuhan setia mengerjakannya bagi kami. Tuhan setia melakukannya bagi kami. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Biar Tuhan jawab setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Abah.
Kami bersyukur buat siang ini. Biar kami semua terima berkat kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami dimampukan melakukannya. Dalam nama Yesus. Sama-sama bilang, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara diberkati oleh Quran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Ishak Moses yang sudah menyampaikan Quran firman Tuhan. Biarlah pelayanan dan keluarganya Tuhan berkati selalu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Amplop persembahan ada di depan kursi jemaat. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah datang mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi termateraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan juga buat Bapak Pendeta Ishak Moses yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati lebih lagi, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi buat keluarganya yang Kau berkati. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupannya. Sehingga boleh menjadi berkat, menjadi dampak untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah kami memberikan dengan ketulusan hati, kami lakukan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dilakukan di sebelah kanan saya, lalu di tengah, lalu di samping kiri saya. Topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dari topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman kita selama sepekan.
Saya serahkan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Fellowship pelayan akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam bertempat di gereja. Playground akan diadakan pada hari Kamis pukul 4 sore bertempat di halaman Pastori GBI Oikumene BTP. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Sebentar ya. Saya minta waktu sebentar. Ya, saya pribadi diberkati sekali dengan firman Tuhan. Yang diberkati sama firman Tuhan, coba tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi untuk menjadi berkat kita harus selalu siap diuji. Yang mengerti katakan amin. Karena di balik setiap ujian ada selalu berkat di sana. Kan gitu ya. Cuman kalau mau terima berkatnya lihat juga kanan kirinya. Siapa tahu berkatnya sudah dekat sebenarnya. Cuman kita nggak pernah rasa kan gitu ya. Jadi saat kita melewati berkat, kita terima berkat. Satu hal yang Tuhan kasih tahu, bagikan kesaksian kita buat orang lain. Minimal kesaksian kita memberkati orang lain, minimal. Syukur-syukur kalau dompet kita bisa memberkati orang lain kan gitu ya. Oke, karena ini 17-an, saya minta waktu sebentar. Kita nggak afdol kalau tidak bermain mini game sebentar ya. Ini jemaat Tuhan bisa bermain, hadiahnya luar biasa. Pokoknya semuanya hadiahnya itu bisa pakai voice comment. Kayak kalau misalkan kita dikasih di sini yang baru pertama kali datang itu dikasih gelas. Pakai voice comment bisa jadi kopi. Ma tolong bikinkan kopi. Jadi ini ya, jadi kopi kemudian gitu ya. Nah saya tes dulu sebentar, kita peraturannya simpel, tebak saja di depan.
Nanti akan ada gambar tokoh, tebak tokohnya, nanti ada hadiahnya. Tolong hadiahnya disiapkan panitia, tolong bawa naik ke depan. Hadiahnya sangat-sangat luar biasa. Ini dalam rangka 17-an, gereja mau memberkati jemaatnya. Yang mau katakan amin. Angkat tangan, saya minta tolong mic-nya nanti disiapkan di bawah, jadi tidak perlu naik ke atas untuk menjawab, naik ke atasnya untuk menerima hadiah saja. Gitu ya. Ini contoh, ini percobaan. Nah, tebak tokoh siapa ini? Hah? Yakin? Salah. Ya? Tolong ya. Oke, jelas ya? Aturannya jelas, simple. Ada 3 kali di sana nanti dikasih petunjuk. Ini siapa? Ezra Corbuzier, ya gitu ya. Jadi bukan saya. Oke. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih hadiah pertama untuk orang yang ulang tahunnya tepat 17 Agustus yang hadir hari ini. Angkat tangan. Yang betul-betul 17 Agustus, diperlihatkan dengan KTP. Ada? Yang mundur 16 Agustus. Yang 16 Agustus, oh silakan Ibu Budiarti, betul sekali. 15, ada yang 15 sama? 16 tidak ada, 15 Ibu Budiarti silakan maju. Oh ada juga Pak Markus, oke siapkan 2. Ya 2 orang maju, nah ini karena dia berulang tahun dekat-dekat gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan mau dilahirkan ke dunia minta sama bapak mamanya 17 Agustus. Oh enggak bisa ya. Mungkin saya minta tolong Ibu Gembala untuk menyiapkan, kasih ke tengah. Oh 3 orang. Agak ke tengah, ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, saya minta tolong Ibu Gembala untuk memberikan. Ke sebelah kiri lagi. Lagi. Iya, oke. Silakan hadiahnya diberikan, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Markus, Ibu Budiarti, dan mohon maaf dengan Ibu siapa? Mohon maaf dengan Ibu? Ibu Risna, oke, dengan Miss atau Mrs. Risna, oke. Satu lagi, oke. Oke, tim dokumentasi sudah, silakan foto bersama dengan Ibu Gembala. Iya. Ya agak rapat sedikit. Oke, berapa hadiahnya yang tersisa? Oke, ada 2 pertanyaan, silakan angkat tangan dan tebak siapa tokonya. Boleh lihat di layar ya? Bisa di-refresh, sudah di-refresh? Oke. Oh angkat tangan dulu, batal kalau gitu. Jangan ngomong dulu, angkat tangan. Angkat tangan dulu, jangan ngomong. Batal ya, batal. Oke, angkat tangan saja. Siapa? Oma? Oh salah, Oma sudah bisa menjawab lagi ya. Ayo, angkat tangan saja, angkat tangan. Silakan Pak Selmi. Siapa? Wakil siapa namanya? Ma'ruf Amin, betulkah? Oke, beri tepuk tangan. Silakan maju Pak. Saya mohon dengan hormat Pak Ishak untuk memberikan. Iya. Masih ada satu lagi, silakan. Oke, tim dokumentasi silakan. Nah, difoto, iya. Kalau nggak ada gamesnya kayaknya bukan 17-an kan gitu. Oke baik, tepuk tangan lagi, boleh begitu. 1, ini hadiahnya apa? Yang besar itu ya? Oke, yang besar-besar ini biasanya mantap. Oke, ada yang tahu? Angkat tangan ya, angkat tangan. Tidak boleh. Kecuali tim multimedia di belakang, karena kayaknya sudah tahu kalau tim multimedia. Ada yang tahu? Ada? Angkat tangan? Ibu yang di belakang itu, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, silakan. Siapa namanya? Siapa? Kira-kira? Betul sekali. Oke, silakan maju ke depan untuk terima hadiah. Ini kalau tidak salah seperangkat alat makan, bukan? Oke, silakan. Nanti yang akan memberikan hadiah saya sendiri. Nah, itu.
Ya, beri tepuk tangan. Masih ada lagi satu. Ya. Kalau ini nggak ada hadiahnya. Siapa? Siapa? Oke, salah ya? Oke. Salah ya? Ini yang dari Poso tadi, Pak. Maaf ya, maaf. Salah. Oke, baik. Pengumuman nanti kita akan kita akan sepekan, kegiatan sepekan untuk mesbah keluarga nanti di rumah keluarga Ibu Budi ya. Untuk hari Selasa ini, Selasa malam nanti akan diberitahukan di grup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Nah di belakang kita sudah siapkan souvenir untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Nanti silakan di asar di belakang waktu kita keluar akan diberikan gantungan kunci menarik. Ya, gantungan kunci itu supaya kita tahu oh sudah pernah ke GBO Kumene. Gitu ya. Jadi silakan diambil di belakang dan selamat datang di keluarga besar GBO Kumene. Kami rindu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Apabila memang tidak punya tempat untuk beribadah, belum tertanam di sebuah gereja, silakan daftar di sini. Ya, di depan barcode ada barcode, di depan kursi ada barcode yang kecil untuk pendaftaran. Ya, jadi boleh nanti di scan yang kecil yang di bagian bawah sebelah kanan. Di situ ada, silakan di scan lalu kemudian daftarkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita bisa layani dengan lebih baik lagi. Yang mau katakan amin. Ya, baik itu saja pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, merdeka. Merdeka. Oke, baik, silakan. Kemudian ada persembahan pujian dari pemuda di tempat ini. Saya persilahkan. Tahu hatimu, Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Oh, oh, oh. Kami tahu hatimu Syukur untuk setiap rencanamu. dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri
Engkau di dadaku. Tunjukkanlah pada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini jiwa Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan pujian dari pemuda Gol Sisi. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput sidang semangat jemaat semua untuk bangkit berdiri. kebesaran-Mu Tuhan.
namamu Tuhan. Kami sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkaulah hidup kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami masih boleh merayakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya ibadah pagi hari ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan jamahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kecuali kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Lewat lawatanmu Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Terpujilah namamu Bapa, Engkau sangat baik, luar biasa bagi kami. Inilah kami Tuhan, inilah ungkapan kami bahwa kami mengasihi Engkau karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah namamu Tuhan buat waktu yang indah ini. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan besarkan namamu. Kami boleh sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terlebih Tuhan teristimewa buat firman yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan untuk kami boleh menjadi berkat, saluran berkat buat saudara kami yang lain. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sangat diberkati lewat kehidupan kami, lewat pelayanan kami, pribadi kami. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, sekeliling kami, tempat bekerja kami, dimanapun kami berada. Tuhan, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah semua orang akan melihat bahwa Allah adalah juru selamat Tuhan bagi kami. Bahkan seluruh seisi dunia ini mengakuinya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayan tim yang ada saat ini Tuhan, yang sudah mempersiapkan waktu dan tenaga untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, perhitungkan mereka yang masih kuliah, yang sudah bekerja, berkeluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan. Khususnya kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau pertambah-tambahkan urapan untuk boleh menjadi saluran berkat, memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi semua orang, bahkan orang yang belum mengenal Engkau sekalipun. Tuhan memberkati seluruh pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya. Kami lebih dahsyat lagi untuk menjadi saluran berkat. Bahkan kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai dalam masa tuanya Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan kesabaran dalam menjalani hidup. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati anak cucunya, mantunya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khusus buat Pastor Ezra kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya dia mengemban tugas pekerjaan di tempat ini. Tuhan, berikan kekuatan, akal, hikmat yang daripada Allah. Tuhan memberkati untuk semakin maju di dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kau memberkati keluarganya, istrinya, bahkan anaknya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat di tempat ini, kami serahkan ke dalam Tuhan. Baik yang masih anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua, oma, opa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh pulang membawa berkat-berkat daripada Allah.
berkat kesehatan, kekuatan, bahkan iman kami semakin bertumbuh Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu bagi saudara kami yang tidak hadir saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir memelihara mereka. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka dalam keadaan susah, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan penghiburan bagi dia. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, bahkan mahasiswa yang masih sekolah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati lewat studi mereka, masa depan mereka. Kami yakin dan percaya masa depan yang penuh harapan menjadi bagian anak-anak kami. Kami juga berdoa merindukan buat anak-anak kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bahkan pasangan hidup, pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang selaras, seimbang, bahkan seiman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami sebagai orang tua. Biarkan anak kami boleh berhasil hanya di dalam Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh mengutamakan Tuhan. Berikan dasar yang kuat bagi anak-anak kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya, jangan biarkan anak-anak kami dengan terlena dengan dunia ini, tetapi biarkan mereka boleh bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Inilah kerinduan kami sebagai orang tua Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah merayakan kemenangan yang ke-79. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai kami dalam setiap profesi kami untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintah kami mulai dari presiden hingga pemerintah yang terendah. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan dalam memerintah bangsa dan negara ini. Khususnya Kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di mana kami boleh ada Tuhan, kami yakin dan percaya segala roh-roh jahat, roh-roh yang ingin mengganggu ketentraman Kota Makassar ini, kami bersatu hati Tuhan, kami ikat dan patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga Bapak Gubernur, bahkan jajaran yang terendah. Kami yakin dan percaya Tuhan, roh bijaksana, kekuatan, kesabaran, bahkan tanggung jawab menjadi bagiannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami. Kami yakin dan percaya satu hal Bapa, kami boleh menjadi keturunan yang memperoleh berkat karena kami mendengarkan firman Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami juga siap Tuhan untuk boleh di training Tuhan. Mulai dari anak muda hingga orang tua saat ini, bahkan semuanya Tuhan. Training kami Tuhan, agar kami memperoleh kemenangan yang hidup daripada Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sempurnakan setiap permohonan kami Bapa. Dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus dalam kuasa kebenaran dan kasih akan menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, mari kita bersatu dulu sejenak dan Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.